Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Novidia Rianti M.Hum dan kepada teman-teman 4 CBBSI yang saya rindukan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan mata kuliah dengan media online. Dan yang pertama, mari kita ucapkan rasa syukur terhadap nikmat Allah yang telah memberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan mata kuliah kajian prosa dengan kondisi yang insyaallah sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Pada kali ini saya dari kelompok 6 akan memaparkan analisis kesadaran gender pada novel Pada Sebuah Kapal karya N.H. Dini. Nama saya Ivan Setiawan dan dua rekan saya, Fadia Rafianti dan Rida Ningtyas Wahyu Amanda, akan memaparkan hasil analisis dari diskusi yang telah kami kerjakan. Untuk itu, saya berharap teman-teman bisa menyaksikan video dari kami dengan seksama dan penuh semangat. Baik, materi yang pertama ada biografi tentang N.H. Dini. Tentu kita harus kenal dengan siapa penulis dari novel Pada Sebuah Kapal. Ya, novel ini ditulis oleh N.H. Dini. Beliau merupakan salah satu sastrawan yang mempunyai nama lengkap Nurhayati Sri Hardini Siti Nurhatin. Beliau lahir pada tanggal 28 Februari 1936 di Semarang, Jawa Tengah. N.H. Dini lahir dari pasangan Sulyo Wijoyo dan Kusaminah dengan latar belakang Jawa dan Bugis. N.H. Dini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, 2 kakaknya laki-laki dan 2 kakaknya lagi perempuan. Dari keempat kakaknya ini, N.H. Dini lebih akrab dengan kakak yang keempat karena berlatar belakang sama, yaitu menyukai dalam hal kesenian. Nah, selain itu N.H. Dini juga akrab dengan ayahnya, yang mana sejak kecil ayah N.H. Dini sudah mengajarkan N.H. Dini untuk mengenal terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam kesenian, yakni tari dan musik gamelan. Hal ini dipesankan juga oleh ayahnya sebelum meninggal agar N.H. Dini berlatih menari dan berlatih musik gamelan guna untuk melatih sifat lemah lembut dalam menghadapi kehidupan di dunia. Nah, N.H. Dini mempunyai latar belakang pendidikan yang mana karena sejak usia 13 tahun ayah sudah meninggal. Oleh karena itu N.H. Dini tidak melanjutkan pada perguruan tinggi. Yang pendidikannya ditempuh hanya pada jenjang SMA bagian sastra, dan kemudian N.H. Dini melakukan kursus pramugari darat JIA Jakarta dan melakukan kursus B1 Sejarah. Nah, kemudian setelah lulus, N.H. Dini menikah dengan seorang diplomat dari kebangsaan Prancis. Inilah yang membuat Dini sering berpindah-pindah tempat karena mengikuti suaminya. Setelah menikah, N.H. Dini pergi ke Jepang bersama suaminya dan menetap di sana. Nah, sejak itu 2 tahun di Jepang, N.H. Dini melahirkan seorang anak putri yang kemudian disusul tahun berikutnya oleh anak laki-laki. Usia pernikahan N.H. Dini
cukup lama, yaitu 20 tahun. Namun setelah itu NH Dini bercerai dengan suaminya dan kembali ke Indonesia dengan mengidap penyakit kanker. Nah, setelah NH Dini sembuh, NH Dini aktif dalam membimbing anak-anak di taman bacaan di daerah Semarang. Nah, sebagai sastrawan perempuan Indonesia, NH Dini sudah menulis banyak genre-genre sastra, meliputi puisi, cerpen, terus drama, dan novel yang tidak akan kita lupakan ya. Nah, bakat-bakat dari NH Dini muncul ketika guru dari sekolahnya itu mengatakan bahwa tulisan yang dibuat oleh NH Dini terbaik daripada teman-teman yang lain. Hal ini terbukti ini memang suka menulis seperti catatan harian, kemudian puisi sajak-sajak yang kemudian diterbitkan oleh majalah sastra yang ada di Yogyakarta. Nah, pada sini kita tahu bagaimana latar belakang NH Dini yang memang pendidikannya belum sangat jauh di bidang pengetahuan, namun sifat haus ilmu yang dimiliki oleh NH Dini dia buktikan dengan terus belajar dalam kursus-kursus tersebut yang sudah saya sebutkan di atas. Karya-karya NH Dini meliputi Hati yang Damai, Ada Dua Dunia, kemudian mulai melencit ketika beliau menulis novel Pada Sebuah Kapal, kemudian disusul Lala Barca, dan masih banyak karya-karya lainnya. Selanjutnya ada pengertian gender. Gender secara terminologis dapat didefinisikan sebagai suatu harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan perilaku, peran, mentalitas, dan karakteristik emosional yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang berkembang dalam suatu masyarakat. Nah, gender adalah pembeda antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh suatu budaya dan lebih maju kepada peran dan tanggung jawab antar keduanya. Nah, gender itu kan identik dengan jenis kelamin, padahal gender sama jenis kelamin itu berbeda. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Ada pengertian feminisme. Nah, feminisme dalam KBBI berarti suatu gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Nah, feminisme ini muncul oleh ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan masyarakat, sehingga pada akhirnya timbul suatu kesadaran dan upaya untuk menghilangkan ketidakseimbangan relasi tersebut. Nah, pada praktek keseharian, istilah feminisme ini hanya sebagai tuntutan emansipasi kaum perempuan saja, padahal yang dimaksud dengan istilah tersebut mengacu pada gerakan sosial yang dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun kaum laki-laki untuk meningkatkan suatu kedudukan dan peranan kaum perempuan serta memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh keduanya secara adil. Nah, isu gender ini menginginkan adanya suatu pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam berbagai aspek yang dianggapnya hanya milik laki-laki saja. Selanjutnya ada analisis unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Pada Sebuah Kapal karya NH Dini. Nah,
Yang pertama itu ada tema. Tema dalam novel Pada Sebuah Kapal ialah bertema percintaan, karena pada awalnya novel ini mengarah kepada suatu kehidupan tokoh utama, yaitu Sri. Nah, tetapi setelah Sri mengalami beberapa konflik, tema dari novel menjadi percintaan yang lebih kepada perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga Sri yang kurang harmonis. Lalu ia berselingkuh dengan Michelle yang merupakan sebuah kapal yang Sri tumpangi pada suatu perjalanan. Selanjutnya ada tahapan klimaks. Nah, tahapan klimaks itu terjadi ketika Sri dalam perjalanannya naik kapal dari Saigon ke Marseille, Prancis. Kemudian ia berselingkuh dengan komandan kapal yang bernama Michelle. Terus ada tahapan resolusi. Nah, tahapan resolusi ini terjadi ketika Sri meminta cerai kepada suaminya yang bernama Charles karena tidak tahan lagi dengan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya. Namun Charles menolak karena alasan anak. Terus ada tahapan penyelesaian. Nah, tahapan penyelesaian itu terjadi ketika Sri dan Michelle menyadari bahwa mereka itu telah memiliki pasangan atau keluarga masing-masing. Namun Sri tetap mencintai Michelle meskipun Michelle jarang berada di darat. Selanjutnya yaitu ada alur dan plot. Nah, alur yang dipakai dalam novel Pada Sebuah Kapal ini adalah alur campuran, karena tokoh aku, Sri dan Michelle, menceritakan kejadian yang sudah terjadi, yaitu pada masa kecilnya, dan menceritakan kisah yang terjadi pada saat itu terjadi. Jadi kan ada dua bagian nih. Yang pertama penari dan pelaut. Nah, penari itu yang menceritakan si akunya si Sri. Nah, yang kedua itu pelaut yang si Michelle yang menceritakan jadi akunya si Michelle. Nah, selanjutnya itu ada plot. Nah, plot ada tahapan yang pertama yaitu tahap pengenalan. Itu dimulai pada bagian pertama, yaitu Sri pada umur 13 tahun bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Nah, pada bagian 2 juga bahwa Sri adalah perempuan yang ingin banyak pengalaman dan jenuh dengan kegiatannya yang ada di Semarang. Terus ada tahapan pemunculan konflik. Nah, tahapan pemunculan konflik ini ketika tunangan Sri, yaitu Saputro, yang dicintainya meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Terus ada tahap peningkatan konflik. Nah, tahap peningkatan konflik ini ketika ia menikah dengan Charles Vincent yang ternyata memiliki sifat yang tidak baik, yaitu kasar, pokoknya sering membentak-bentak kepada Sri. Kemudian sehingga Sri tidak mencintainya dari awal. Terus ada tahapan kelima. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Pertama, tokoh Sri, tokoh sebagai aku, dan juga tokoh utama. Nah, Sri ini adalah anak kelima, anak yang tidak dikehendaki dalam keluarganya. Dia seorang pemalu, rendah hati, dan suka menolong. Di masa kecilnya, Sri digambarkan sebagai seseorang yang tidak banyak berbicara. Nah, dalam kesehariannya, ia seringkali memperhatikan keluarganya dengan teliti apabila sedang mengerjakan sesuatu tanpa mengucapkan sekata apapun. Lalu yang kedua, Sutopo. Nah, Sutopo ini adalah tokoh sebagai kakak keempat dari Sri, dan di dirinya itu mengalir darah seni dari ayahnya. Nah, ia berbakat bergambar, melukis, dan Sutopo itu adalah yang lebih mengerti Sri dan paling dekat dengan Sri. Ketiga, Michael. Tokoh Michael termasuk tokoh utama, walaupun muncul pada akhir novel. Nah, Michael ini digambarkan seorang pria yang memiliki pribadi yang tidak ambil pusing dalam hal masalah. Tetapi Michael juga digambarkan sebagai pria yang kesepian akibat tidak menemukan kebahagiaan dalam rumah tangganya karena istrinya yang dinikahinya menjadi seorang yang sangat cerewet dan banyak menuntutnya. Ia mengidam-idamkan istri yang mengerti dirinya dan memiliki sifat kelembutan.
Nah, yang keempat itu adalah Charles, suaminya Sri. Nah, tokoh Charles ini termasuk tokoh antagonis. Nama panjang dari Charles yaitu Charles Vincent. Nah, Charles ini digambarkan sebagai laki-laki yang kasar dan pelit. 5. Nicole, yaitu istri Michael. Nicole digambarkan sebagai tokoh yang cantik dan menarik. Nicole adalah kawan sekolah dari kakak perempuan Michael. Ia 5 tahun lebih tua dari Michael. Nah, ia juga tidak memiliki sifat keibuan. Lalu Saputro, tokoh Saputro termasuk tokoh statis. Tokoh Saputro digambarkan sebagai lelaki yang tubuhnya tegap seperti anak angkatan bersenjata, punya prinsip hidup dan memiliki cita-cita yang tinggi. Ia tipe laki-laki yang setia dan pengertian, mengetahui cara memperlakukan wanita dengan lembut. Selanjutnya Ayah Sri. Nah, Ayah Sri ini digambarkan sebagai seorang pelukis tetapi tidak terkenal. Ia memiliki indera keenam yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Nah, sosok ayah ini sangat dibanggakan oleh Sri, tetapi sudah meninggal pada saat umur Sri 13 tahun. Ayah Sri seorang pekerja keras. Lalu ada tokoh Narti. Nah, tokoh Narti ini termasuk tokoh statis. Narti adalah teman Sri sewaktu sekolah rakyat di Semarang. Ia seseorang yang teguh pendirian, setia kawan. Nah, tokoh Narti ini berprofesi sebagai pramugari. Ia orang yang berinisiatif yang selalu dikagumi oleh Sri. Dan yang kesembilan, Carl. Carl tokoh termasuk tokoh statis. Carl adalah teman kakaknya Sri, yaitu Sutopo. Ia adalah anak orang kaya. Selanjutnya latar tempat. Yang pertama yaitu Jakarta. Nah, Jakarta sebagai tempat Sri untuk ujian pendidikan pramugari udara dan menginap di rumah pamannya pada saat ujian tersebut. Lalu ia juga menetapkan untuk bekerja sebagai penyiar, dan pada waktu itu Sri mendapat kesempatan untuk menari di istana karena kepandaiannya dia menari. Lalu yang kedua, Bandung. Di Bandung, Sri diajak oleh temannya yaitu Narti untuk berkunjung ke rumahnya. Di sana, Sri diajak untuk melihat penjual-penjual kembang dan tanaman. Setelah itu ditunjukkan pasar yang lain daripada yang lain saat pagi hari pada saat di Bandung. Nah, yang ketiga itu Semarang. Nah, Semarang itu tempat tinggalnya Sri dan ia tetap bekerja sebagai penyiar sambil menunggu hasil ujian pendidikan pramugarinya. Keempat, Salatiga, yaitu tempat rumah peristirahatannya Sri ketika menjalani pengobatannya karena Sri mempunyai penyakit di paru-parunya. Yang kelima, Jogja. Di sana Sri pergi untuk menenangkan pikirannya karena meninggalnya Saputro sebagai kekasihnya. Di sana dia tinggal di rumah kawan Sutopo yang terletak di sebelah utara kota. Lalu yang keenam, Jepang. Nah, di Jepang itu Sri mengikuti tempat bekerjanya Charles telah menjadi istrinya, dan di sana mereka hidup berumah tangga. Lalu yang ketujuh, Koyasan. Sri pergi ke Koyasan selama 2 minggu. Di sana dia menginap di rumah guru yang dikenal baik. Nah, Koyasan itu tempat sebuah gunung yang dikunjungi pelancong dan penziarah. Nah, tempat sebuah makam yang terkenal suci dan ada sebuah sekolah agama Buddha yang terbesar di negeri itu. Selanjutnya, latar waktu. Dalam karya sastra ini, latar waktunya adalah pada masa tak tentu. Novel pada sebuah kapal diceritakan secara kronologis, tetapi pada bab 1, Sri menceritakan kembali ke masa lalunya saat dia masih sekolah dan menjadi penari. Selanjutnya, latar sosial. Nah, latar sosialnya adalah ketika tokoh Sri mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap sifatnya, terutama setelah dia menikah dengan Charles. Sri yang dulunya pendiam, tidak banyak bicara, menjadi cepat marah dan tidak sabar dengan sikapnya Charles yang
egois dan kasar. Ini juga disebabkan Sri selalu diperintahkan oleh suaminya untuk mengatur rumah tangganya, dan Sri tidak mempunyai hak kebebasannya dalam berpendapat. Dia selalu menuruti apa kata suaminya, dan itu yang membuat sifat Sri sedikit demi sedikit berubah, yang akan bersikap bodoh amat dengan suaminya. Lalu gaya bahasa. Gaya bahasa pada novel tersebut yang digunakan penulis dalam cerita ini bukan bahasa yang rumit, tetapi lebih mengarah kepada kata-kata dan dialog sehari-hari. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel pada sebuah kapal karya N. Hadini menggunakan sudut pandang orang pertama, karena pengarang bertindak sebagai tokoh utama. Nah, tokoh aku terdiri dari 2 orang, yaitu pada bagian pertama penari dan bagian 2 pelaut. Pada bagian pertama penari, tokoh aku yaitu Sri, dan pada bagian 2 pelaut, tokoh aku adalah Michael. Lalu amanat. Amanat yang terdapat dalam novel pada sebuah kapal ialah pertama hati nurani, yaitu kesadaran manusia dalam melakukan tindakan. Dari tokoh Sri, ia sadar bahwa yang ia lakukan bersifat kewanitaan, yang tidak harus diam saja ketika mendapat perilaku yang tidak baik dari suaminya. Selain hal itu, tokoh Charles juga sadar apa yang dilakukan dalam berhubungan kepada semua manusia harus berlaku lemah lembut. Misalnya tidak dengan berbicara kasar pada wanita. 2. Kebebasan dan tanggung jawab. Bisa dilihat ketika Sri tetap bisa melakukan sesuatu yang dikehendakinya, yaitu memenuhi hasrat sebagai wanita dan tetap memegang teguh pada tanggung jawabnya sebagai ibu yang melahirkan anaknya. Dan yang ketiga, nilai dan norma. Nah, tokoh Sri ini melakukan hal yang dilarang agama, yaitu berhubungan sebelum menikah dan perselingkuhan. Baik, materi yang terakhir adalah mengenai analisis kesadaran gender pada novel N. Hadini yang berjudul Pada Sebuah Kapal. Kami menganalisis tentang kesadaran gender ini melalui teori tentang gender dan feminisme. Langsung saja kita mulai pada materi ini. Yang pertama, kita tahu bahwa perkembangan sejarah sastra di Indonesia telah menunjukkan bahwa penulisan lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Jikalau ada isu tentang perempuan, karya sastra, maka sudut pandang yang dibutuhkan adalah sudut pandang yang dimiliki oleh laki-laki. Belum banyak perempuan pada saat itu yang gemar menulis buku-buku. Bagaimana menulis, kebebasan mereka saja tidak didapatkan. Oleh karena itu, dengan keterbatasan seorang wanita, pengetahuan yang dimiliki oleh wanita itu terbatas. Nah, penggunaan istilah gender ini mulai mulai berlaku pada tahun 1977, yang mana di London tidak memakai isu-isu tentang patriarki ataupun seks, namun lebih kepada isu-isu perempuan atau isu-isu gender, yang mana lebih menekankan pada masalah maskulinitas. Nah, kesadaran gender adalah sifat manusiawi yang harus dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya kesadaran ini, diharapkan laki-laki maupun perempuan dapat membedakan mana hak-hak yang memang dimiliki oleh laki-laki dan hak yang mana yang harus dimiliki perempuan. Nah, untuk dalam
novel N. Hadini ini beliau mengangkat gagasan yang memang benar-benar mengkerucut kepada kebebasan perempuan ya, terutama pada tokoh Sri, yang mana N. Hadini menggambarkan tokoh Sri dengan seorang perempuan yang mandiri, terus sadar dengan ilmu pendidikan yang mereka butuhkan, sadar dengan pekerjaan yang yang memang juga harus dimiliki oleh perempuan, tidak hanya seorang laki-laki. Nah, oleh karena itu kami mengumpulkan beberapa bukti-bukti mengenai kesadaran gender yang memang ada pada novel tersebut. Yang pertama, kita mulai pada tokoh perempuan ya, yang memang kebanyakan mengangkat pada masalah-masalah maskulinitas. Yang pertama pada tokoh kakak Sri sendiri yang perempuan, mana N. Hadini mengabarkan kakak Sri ini adalah seorang perempuan yang bebas dalam melakukan sesuatu, misalnya bebas dalam melakukan hal-hal mengenai kebebasan untuk mengekspresikan bakat yang dimiliki oleh kakak Sri ini. Nah, terbukti dengan kebebasan itu kakak Sri yang perempuan ini bisa mendapatkan kejuaraan olahraga renang dan bisa menulis sebuah puisi pada saat itu. Ini bisa teman-teman lihat pada halaman 13 kutipannya, dan kemudian bukti kesadaran gender ini juga dibuktikan pada seorang laki-laki ya, berarti tidak hanya seorang perempuan. Kesadaran gender pada sosok Sri ini juga dibuktikan dengan kebebasan Sri dalam hak memilih suami yang ingin menikah dengannya. Terus itu memang kakaknya Sutopo tidak setuju karena Sri belum mengenal secara jauh Carl Vinson bagaimana sifatnya bagaimana. Karena itu Sutopo tidak setuju dengan itu. Namun karena Sri memiliki hak untuk memilih, dia melawan dengan suatu kutipan pada halaman 117 yang Sri mengatakan bahwa aku akhirnya berkata bahwa aku yang akan kawin, aku sanggup menerima segala akibatnya seorang diri. Itu adalah memang hak kebebasan bagi seorang perempuan untuk memilih laki-laki yang ingin jadikan suaminya. Kemudian setelah Sri menikah dengan Carl Vinson, nampaknya kehidupan Sri tidak bahagia. Dia merasakan hal-hal yang justru tidak sesuai dengan harapannya kepada Carl Vinson. Sri mendapatkan perlakuan yang kurang sesuai bagi seorang istri, yang mana Carl Vinson berlaku berlaku kasar terhadap Sri dengan berbicara dan suka marah-marah dengan hal-hal yang memang sangat remeh menurut saya itu. Nah, akibat Sri mulai kesal dan kesabarannya mulai berkurang, akhirnya Sri mulai merasakan kebebasan yang memang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Akhirnya Sri melawan dengan merasakan bahwa ini adalah hak saya, seperti itu. Jadi memang itu adalah kesadaran seorang Sri bagi perempuan yang layaknya sebagai istri harus dilakukan lemah lembut ya, seperti itu. Nah, perilaku dari Vincent ini juga dibuktikan oleh Dandil ya, bagaimana Dandil ini adalah yang sering menginap di tempat tinggalnya Sri dan Carlos, yang menyatakan bahwa ia tidak setuju akan perlakuan yang diberikan oleh Carlos Vincent kepada Sri itu.
Nah, dia berpikir bahwa perlakuan yang dilakukan oleh Carl Vincent ini tidak harus dilakukan kepada perempuan. Dia benar-benar ingin menegurnya, namun apa yang telah dia tegur sama oleh Vincent dihiraukannya. Oleh karena itu Daniel menyuruh Sri untuk menegur kepada si suaminya ini. Kutipannya bisa teman-teman lihat di paper. Tentunya ada lagi yang sangat penting, bagaimana gagasan NHD ini itu tidak dituangkan hanya pada seorang perempuan, bukan pada seorang laki-laki ya. Contohnya ada pada tokoh seorang pelaut yang mana sangat berperan juga pada novel ini. Pelaut ini bernama Michael yang mana juga mengalami perlakuan yang memang tidak diinginkan oleh suami sebagai laki-laki dengan istrinya ya. Istrinya juga ibaratnya juga ya tidak harus berlaku masa bodoh dengan suaminya, walaupun suaminya adalah seorang pelaut, dan si Michael ini tetap sabar dan tetap berlaku lemah lembut kepada istrinya. Nah, kesadaran gender ini pada tokoh Michael mulai digambarkan oleh NHD ini saat Michael memberikan bunga maggot yang pada dasarnya adalah bunga kepercayaan yang berarti kebahagiaan kepada ibunya. Michael mengatakan bahwa ini adalah hal yang biasa, jadi ya memang benar-benar harus diberikan kepada ibunya yang memang adalah seorang perempuan yang mana adalah sosok yang membahagiakan bagi seorang anak, adalah kewajiban untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.